Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Abituren? Mudah-mudahan baik-baik saja di rumah dan di mana saja ya. Mudah-mudahan juga kita terhindar dari segala macam penyakit dan Allah senantiasa melindungi kita. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia berserta kasih sayang, rahmat dan rahimnya sehingga saya bisa membuat video kembali. Selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi wal Ajam, alladzi qad hamalana nas minaz zulumati ilan nur au ihdinas siratal mustaqim. Kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab sebagai orang tua. Menjadi orang tua berarti siap memikul tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak dan memberinya kasih sayang yang cukup agar anak tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermoral, sehat dan cerdas. Tugas menjadi orang tua membutuhkan komitmen full time. Itulah sebabnya keadaan menjadi sangat sulit bila seorang ibu harus membagi waktunya antara pekerjaan di kantor dan untuk perhatian kepada anaknya. Mengapa harus ibu? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anaknya. Ternyata ibu itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik karakter anaknya ya. Ibu rumah tangga diharapkan banyak meninggalkan kebiasaannya, maksudnya kebiasaan ya sebelum dia menikah lah maksudnya, untuk diri sendiri dan lebih mengutamakan untuk keluarganya. Lebih berhemat karena kebutuhan finansial anak sangat banyak dan bila disiasati dengan kreatif dapat juga menciptakan ladang penghasilan dan dari rumah sambil menjalankan tugas penuh sebagai seorang ibu. Ini sebuah pilihan yang tidak mudah, tapi itulah konsekuensi seorang ibu bekerja. Nah, sambil di rumah ya buat kios saja di rumah. Nah, terus sambil mendidik anak, tidak pergi kemana-mana. Nah, jadi bisa mendapat penghasilan dari rumah, juga dapat mendidik anak di rumah. Nah, pendidikan itu juga sebenarnya kita harus mengajak seperti berdoa bersama. Banyak orang tua di zaman sekarang sudah melupakan pentingnya mengajak anak berdoa bersama. Selepas apapun agama dan kepercayaannya, kesibukan dan kesulitan mengatur waktu masih menjadi alasan utama mengapa kebiasaan ini sekarang sudah memudar. Padahal nih, dengan menanamkan sisi religius ini kepada anak sejak dini dapat membantu orang tua sendiri untuk mengendalikan sikap-sikap dan emosi anak yang tak terkontrol. Selain itu, kegiatan ini dapat mempererat hubungan emosi antara sesama anggota keluarga. Nah, jadi sejak sejak kecil itu kita didik anak kita tuh kan ya latih dia ngaji lah, ngajar ngaji, ngajar akhlak. Karena sejak kecil itu anak sudah mulai menangkap apa yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya. Jika baik, maka yang dikatakan baik. Makanya di depan anak itu kita harus bicara yang baik. Fakul khairan auliyasmut. Berkata baik atau diam sajalah. Biasakan juga bekerja sama dalam satu tim. Antara ayah dan ibu diharapkan saling kompak dalam menerapkan aturan kepada anak.
Begitu juga antara anak yang satu dengan saudara-saudaranya. Tujuannya agar anak dapat belajar bekerja sama dan berbagi dengan saudara-saudaranya. Bila antara ayah dan ibu sendiri kurang kompak, anak pula lah yang pertama kali menyadari keadaan itu. Kondisi ini dapat memicu keretakan dalam rumah tangga bila ternyata anak yang satu lebih memihak kepada ayahnya daripada ibunya dan sebaliknya. Nah, jadi maksudnya itu ya kompak lah, kompak utuh bersatu kayak NW. Nah, ada Waton ya. Dan juga dalam diri kita itu harus ditanamkan sifat konsisten. Artinya apa yang diucapkan orang tua harus sesuai dengan tindakannya. Sering kita melarang anak melakukan sesuatu, misalnya menonton TV, tapi kita sendiri pun mendampingi anak belajar sambil menonton serial drama, sehingga mustahil anak dapat belajar dengan konsentrasi penuh. Sambil nonton sinetron, sambil ngajar anak, anak jangan nonton TV, tapi orang tuanya juga nonton TV. Gimana sih tuh? Nah, jadi juga anak juga itu juga perlu didengarkan. Dengarkan anak. Anak bukanlah orang dewasa, tapi anak juga bukanlah makhluk liliput yang tak berguna. Semakin kita mau mendengarkan anak, semakin anak akan belajar menghormati orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Jadi pendapat anak itu ya walaupun memang dia ya apa dah dikata omongannya itu selalu ngelantur-ngelantur, tapi dengarkanlah, namanya kita itu seperti antusias lah mendengarkannya, karena bagaimanapun anak itu butuh perhatian. Nah, cara salah satu kita itu meluangkan perhatian kepada anak-anak, ya kita dengarkan apa yang pendapat dia, walaupun memang tidak masuk di akal, yang penting dengarkan saja agar perhatian kita itu tetap pada dia. Ya, kebiasaan rutin. Sekali lagi, kesulitan orang tua dalam menanamkan kebiasaan rutin pada anak umumnya karena masalah pengaturan waktu. Manfaat